Oke guys, jadi selamat pagi semua. Ini untuk member-member gua, bukan yang VIP ya. Jadi gua saranin buat teman-teman kalau misalnya lebih serius kalian join VIP. Cuman hari ini gua kasih edukasi gratis buat kalian semua, pengen belajar buat kalian semua. Jadi khusus teman-teman yang pengen investasi kripto, ya. Nah, sebentar lagi kalau menurut gua all season. Makanya kemarin tuh banyak yang bilang, "Bang, all season kapan?" Katanya Januari. Itu mah trader gembel yang bilang kayak gitu ya kan. Ya kan? Kenapa gue bisa bilang halu gitu? All season tuh nggak mungkin di bulan Januari ya. Oktober, coba kalian makanya gue bisa bilang. Kalian coba liatin pengalaman halving satu dua terakhir, dua kali halving ini ya, satu dua terakhir ya, itu ada di bulan Oktober. Itu pun ya ketika suku bunga Fed itu udah mulai turun. Setelah turun baru dia halving. Kalau tahun lalu itu Juni Juli ya kalau nggak salah suku bunga. Jadi gue kadang kocak aja kalau misalnya ada yang kreator-kreator bilang mau itu suku bunga naik, mau suku bunga turun, mau inflasi tinggi, mau inflasi rendah, yang namanya halving pasti naik. Nah itu adalah trader gembel. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dia nggak tahu apa yang mereka lakukan. Ya nggak salah ya, emang dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti gitu, nggak ngerti cara kerjanya uang. Ya, suku bunga dan inflasi itu sangat mempengaruhi dunia investasi. Dari emas, dari gold, oil, semuanya terpengaruhi dan dikontrol dari suku bunga. Ya, suku bunga Fed khususnya. Oke, jadi teman-teman harus tahu. Kalau misalnya dia bilang, oh nggak ngaruh, teknikal doang. Nah, itu omong kosong. Jadi teman-teman harus belajar di situ. Dan yang kedua, pasti di bulan Oktober. Itu kenapa? Sekarang mereka sudah halving di bulan Mei. Mei 2024, ya kan? Dan kalau misalnya kita prediksi posisi kita sedang ada di sini, ya kan? Ini posisinya udah mau naik. Nah kemarin ketika supportnya di 15.000 kan di sini ya, nah, di bawahnya sini. Nah setelah halving pun itu nggak bisa langsung naik, tergantung dari suku bunga The Fed dia mau turuninnya kapan. Kalau misalnya kita lihat suku bunga Fed itu di bulan September, itu diperkirakan karena inflasi ya, itu udah 3,3%. Jadi menurut gua masih masuk akal gitu ya. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat, kalian harus mempelajari yang namanya kode bandar. Kenapa Bang harus mempelajari kode bandar? Karena nggak semua koin itu naik berbarengan. Ada yang di bulan Oktober, ada yang di bulan Januari, dan terakhir tuh di bulan Mei. Itu udah FOMO-FOMOan, itu udah terakhir-terakhiran. Nah ini. Dan nggak, jadi kalau misalnya Oktober dia naik dulu, tapi yang lain masih di bawah. Nanti ada yang nanti sampai Mei, bahkan yang masih di bawah-bawah itu belum tentu itu turun lagi, enggak, dia langsung naik lagi ke atas di bulan Mei terakhir. Jadi teman-teman kalau sudah halving itu jangan di short lagi udah. Ya, sudah jangan di short, apalagi indikator gua udah warna merah. Kecuali kemarin baru halving nggak apa-apa di short karena rumor itu membuat market naik, dan setelah rumor news by news itu dia koreksi dulu cari likuidasi, terus habis itu dia baru paham lagi. Makanya gue sekarang udah buy atau long pakai hack future ya. Buat teman-teman yang pengen hack future langsung aja join ini aja ya. Nah setelah itu kita punya rumus juga mining, karena gue mining juga. Jadi setelah itu koreksinya di mana? Nah ini di support. Jadi kalian walaupun setelah tertinggi pun masih bisa ambil keuntungan dari market. Jadi kita nggak hilang, misalnya ada kreator sebelah, kreator gembel sebelah bilang, oh nanti kita habis itu kita udah nggak lagi guys, nggak edukasi lagi. Nggak, gue setiap hari, setiap bulan, setiap tahun pasti akan ngajarin kalian, ya, akan kasih tahu mapnya gimana. Nah, untuk sekarang pasti ya di bulan ini kan sekarang Juni, Juli, Agustus. Nah, kalau di abis itu kan September kan. Ya, kalau misalnya September ini udah pasti turun, kemungkinan prediksi gue Agustus sudah pump. Makanya kita punya 3 bulan terakhir, lu buy ya. Pokoknya waktunya buy ini udah 3 bulan terakhir. Karena lu nggak bakalan dapat harga bagus altcoin di harga di bulan ini, 3 bulan ini. Ya, setelah itu nanti kita pakai kode bandar. Makanya gue selalu pakai kode bandar. Nanti kalau misalnya dia menyala, itu di grup itu gue kasih tahu menyala bosku, langsung ini berarti buy.
Kalau udah redup, itu bisa sell. Cari sell itu bukan berarti kita short ya. Ini spot market. Kita sell itu kita cari lagi koin yang baru. Misalnya dari koin A, terus ganti koin B, terus cari lagi koin C, terus cari lagi koin D. Mungkin A-nya nanti nyala lagi gitu. Ya, ini rotasi. Nah, rotasi koin. Jadi kalau misalnya menyala kalian buy. Nah, ini semuanya ada di kode bandar ya, teman-teman ya. Dan kalian harus pelajarin itu. Terus yang kedua, indikator buy dan sell. Jadi ada indikator buy itu hitam. Ini buy. Terus hijau. Itu buy juga. Tapi kalian udah nggak bisa main future. Ini no trading ya, no future ya. Terus orange. Ini sell. Ini no future ya. Terus merah. Itu sell. Ini mungkin short ya. Ini long. Short. Oke. Jadi kalian bisa nerka ketika member-member gue itu hack future ya. Ini disebut hack future. Jadi kalau kalian indikatornya warna hitam atau merah, kalian bisa pakai main future buat main future, entah itu short atau long. Cuman kalau udah hijau atau orange, aku tidak menyarankan untuk main future, apalagi likuidasi itu mepet-mepet. Biasanya aku suruh buy aja di sini, ya, buy, di sini DCA, dan di sini buy, ini sell TP1, dan ini sell TP2. Jadi kalian harus tahu ya, ketika kita main spot, itu di hijau itu nggak apa-apa buy dulu. Nah, nanti ketika hitam, kita bisa pakai DCA sekali lagi. Dan sama, ketika orange, kita udah sell TP1. Dan ketika udah merah, itu TP2. Nanti dia balik lagi. Ya, jadi kurang lebih kayak gini. Ya. Ya, kayak gini ya, teman-teman ya. Ini apa namanya? Jadi biasanya tuh di sini udah merah. Ini merah. Ini hitam. Hitam. Ini hitam ya. Nah, di sini ini biasanya hijau. Nah, 10 menit aja ini buat teman-teman semua. 10 menit. Ini hijau. Ya. Oh, sorry. Ini oranye. Yang di atas ini oranye. Kan di atas merah ya. Ini oranye. Hijau. Jadi ketika marketnya dari hitam sini, ya kan? Dia kita buy kan? Ya. Sampai di atas. Berarti kita ini TP1, TP2. Ya toh? Turun lagi kan? Biarin dia turun karena indikatornya merah. Nah, tunggu sampai di sini. Nah, tunggu sampai di sini, indikatornya hijau, kalian buy. Di sini baru DCA. Makanya kemarin banyak yang bilang, "Bang, mantap sama IVO, Bang. IVO rungkat." Nah, kan udah gue bilang. Kayak kemarin kan IVO itu kan turun kan? Nah, ini kan ada dua. Ini buy, ini DCA. Buy-nya tuh di 1 sampai 1,5 dolar, 1 dolar misalnya. DCA-nya di 0,5 dolar. Kan udah dijelasin semuanya di situ. Jadi kalian harus tahu. Jadi bukan rungkat. Misalnya contoh nih, di sini ya, udah buy, terus tahan TP1, TP2. Terus nanti kalian tunggu aja buy-nya di sini. Ya kan? Buy-nya di sini, indikator hijau, terus di sini apa namanya? DCA lagi. Dan habis itu diulangin lagi, target kan? Nah, ini TP1. Ini TP2. Terus diulangi lagi di sini. Di sini buy DCA. Itu yang gue maksud ya teman-teman ya. Jadi buat semoga informasi ini bermanfaat buat kalian guys. Jadi kenapa gue bilang VIP gue tuh simple ya. Ya, VIP gue tuh ada hack future.
terus juga apa kode bandar, terus kalian gratis free indikator buy dan sell. Udah selesai. Kalian udah punya dua ini ya, cuannya kalian konsisten udah. 3 poin ini yang kalian harus pelajarin di VIP 2. Thank you. See you, goodbye.